Halo G-Friends, welcome to our program, Seek Justice. Pada kali ini kita akan membahas terkait gadis penjual gorengan menghilang dan ditemukan tewas terkubur. Berawal dari niat mulia, berakhir tragis. Simak selanjutnya bersama Seek Justice. Pada hari Minggu 8 September 2024, ditemukan jenazah seorang perempuan di Kayu Tanam, Padang Pariawan, Sumatera Barat. Korban merupakan seorang gadis berusia 18 tahun yang telah dilaporkan menghilang beberapa hari sebelumnya, bernama Nia Kurniasari. Sebelumnya, korban dilaporkan menghilang pada Jumat 6 September pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Korban hilang saat menjalani rutinitas kesehariannya sebagai penjual gorengan asongan. Keluarga pertama kali mencari korban pada Jumat malam. Ia menghilang, namun mereka hanya menemukan hijab dan barang-barang jualannya di pinggir jalan. Pencarian dilakukan oleh keluarganya hingga dini hari, namun korban tetap tidak ditemukan. Akhirnya pihak keluarga memutuskan untuk melapor ke polisi. Menanggapi laporan tersebut, tim gabungan yang terdiri dari kepolisian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah langsung melakukan pencarian. Warga setempat pun juga ikut membantu dalam pencarian. Di hari pertama, pencarian yang dilakukan tidak menghasilkan apapun. Dalam pencarian selanjutnya ditemukan beberapa bukti yang secara tidak langsung menjadi penuntun arah dalam mencari korban. Bukti pertama, ditemukan barang jualan korban seperti gorengan, nampan, kantong plastik, uang, dan lainnya berserakan di tanah. Bukti ini berjarak 100 meter dari rumah korban. Kemudian, di seberang barang bukti pertama, kembali ditemukan barang bukti kedua, yaitu jilbab yang digunakan korban. Pada pencarian hari ketiga, pencarian dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang kembali menyisir rute perjalanan korban, dan ada juga yang menyisir lokasi penemuan barang bukti. Pada hari ketiga, tim gabungan dan warga menemukan bukti baru berjarak 200 meter dari lokasi penemuan barang bukti pertama dan kedua. Lokasi penemuan ini berada di dekat pemakaman kaum Sikumbang yang jarang dilalui oleh masyarakat. Pada pencarian tersebut, seorang anak kecil yang ikut membantu menemukan tali rafia dan menariknya hingga tadi sangka bahwa tangan korban ikut tertarik dari dalam tanah. Korban pun ditemukan tewas terkubur dengan keadaan terikat tanpa busana dan dipenuhi luka. Lokasinya berjarak sekitar 1,5 km dari rumahnya. Jenazah korban segera dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk dilakukan autopsi. Dilihat dari tidak adanya uang dan barang yang hilang, polisi menetapkan kasus ini sebagai kasus pemerkosaan dan kemudian pembunuhan. Berdasarkan keadaannya, korban yang diketahui memiliki keahlian bela diri diduga sempat melakukan perlawanan hingga pelaku menggunakan tali untuk melumpuhkannya. Pada awalnya diperkirakan ada 4 orang tersangka yang memperkosa dan membunuh korban. Ada 3 orang yang sudah diperiksa sebagai saksi, sedangkan 1 pelaku kabur setelah kasus ini mencuat. 1 orang tersangka diidentifikasi sebagai pria berinisial IS. Ia diduga kuat sebagai pelaku karena meninggalkan barang miliknya yang ditemukan oleh polisi saat proses penyelidikan berlangsung. Selain karena kabur saat dipanggil oleh polisi untuk diperiksa sebagai saksi, tabiat IS terungkap dari keterangan warga. Pelaku memiliki perangai buruk, pernah terlibat pencurian dan pencabulan. Keluarga korban juga disebut mengenal pelaku dari wajahnya karena sering lewat di depan rumah korban. Pelaku adalah pemuda yang sering nongkrong di dekat TKP. 3 rekan pelaku yang dijadikan saksi mengatakan bahwa pelaku sempat membuntuti korban dari belakang saat melihat korban berjalan menuju arah rumahnya. Kemudian usai penemuan jasad korban, pemuda itu bergelagat tak wajar dan ia menghilang seperti bermaksud melarikan diri. Berdasarkan laporan warga, pelaku memiliki reputasi yang buruk. Pelaku adalah residivis atau orang yang melakukan tindakan kejahatan yang sama
yang sudah dilaporkan 2 kali masuk penjara atas tindakan pencabulan dan juga pencurian. Polisi telah menyisir sejumlah lokasi yang dicurigai sebagai tempat pelarian pelaku. Sejumlah barang bukti pun juga ditemukan yang salah satunya adalah tas pelaku yang di dalamnya ada bukti pendukung lainnya. Polisi mengaku kesulitan karena terduga pelaku disebut lebih menguasai medan daripada pihaknya. Sehingga saat tiap kali hendak menemukan terduga pelaku, ia berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Polisi pun menyiapkan tim khusus untuk memburu terduga pelaku pembunuhan Nia tersebut. Pelaku juga telah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang. Kematian tragis Nia Kurniasari menjadi duka mendalam bagi keluarganya. Keluarga korban baru tahu bahwa pelaku adalah seorang residivis. Keresahan yang dirasakan keluarga korban diungkapkan langsung oleh sang kakak, Rini Mahyuni. Atas duka yang terjadi, ibu korban mengatakan harapannya secepatnya orang jahat itu ditangkap. Kalau dapat dihukum mati, hukum mati. Sakit hati saya. Orang jahat itu, sang ibu mengaku masih belum percaya bahwa anaknya meninggal dunia mengenaskan dalam kondisi terikat dan tak berbusana. Kejadian ini menjadi traumatis bagi keluarga korban hingga mereka meminta bantuan trauma healing yang diberikan oleh Polda Sumatera Barat. Konseling dan pendamping yang diberikan oleh Polda Sumatera Barat diharapkan dapat membangun kembali semangat dan stabilitas emosional keluarga yang ditinggalkan agar keluarga korban dapat melanjutkan kehidupan meskipun telah menghadapi kenyataan pahit. Kasus pemerkosaan dan pembunuhan sudah marak terjadi hingga membuat takut masyarakat. Keamanan perempuan sangat diharapkan dapat ditingkatkan. Salah satunya dengan mempertegas hukum bagi para pelaku pelecehan dan pembunuhan sehingga dapat memberikan efek jera. Masyarakat juga diharapkan dapat lebih berhati-hati. Nah, begitulah informasi yang didapat kami rangkum. Menurut kalian, hukuman apa nih yang pantas diberikan kepada para pelaku pelecehan ataupun pembunuhan? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Terima kasih G-Friends yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk tahu kasus-kasus menarik lainnya. Seeking truth, seeking justice. See you in the next justice. Bye!